tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sudah percaya firman Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Sebelum kita mulai ibadah Eva Jum GB Anglim pada malam hari ini, kita satukan hati kita untuk berdoa. Buka hati kita. Terima kasih Bapa yang baik buat malam hari yang indah ini, di mana kami ada sebagaimana kami ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membalas seluruh kebaikan Tuhan, selain kami memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memulai ibadah Eva Jum, biarlah kekudusan daripada Tuhan memenuhi atas kehidupan kami. Pengurapan-Mu yang menguduskan hidup kami. Berkati buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, mulai daripada WL memberikan kesaksian, yang menyampaikan bahan sharing firman Tuhan, terlebih-lebih pendoa sapaan-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu secara luar biasa pada malam hari ini. Berkati buat para pengurus-pengurus EPA, berkati buat para anggota-anggota EPA, dan siapapun yang mengikuti ibadah Eva Jum pada malam hari ini. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu sehingga kekuatan Tuhan berlimpah-limpah turun atas kehidupan kami. Sebab Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah awal dan akhir. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang saat ini, yang berada di rumah, yang mengikuti Eva Jum, dan dimanapun kami berada, biarlah perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan turun di rumah kami masing-masing.
di hidup kami. Kami dedikasikan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Kita bersuka cita para pengurus EPA, anggota-anggota EPA yang mengikuti ibadah Jum pada malam hari ini. Seperti Daud menari-nari bagi Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan, begitu juga kita bersuka cita dan menari-nari bagi Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Apapun keadaan kita tetap bersuka cita. Mari umat Tuhan, kita angkat lagu pujian ini dengan lebih semangat lagi, dengan lebih sungguh lagi. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Angkat lagu ini dari awal. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan lebih semangat lagi, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Mari umat Tuhan, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Katakan, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati para pengurus EPA, berkati para anggota-anggota EPA, berkati yang membuat Tuhan dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah maupun dimanapun. Biarlah hadirat-Mu menjamah kami, kekuatan daripada Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari hamba Tuhan, kita satukan hati kita angkat mezbah doa kita. Dimanapun kau berada, biarlah kekuatan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan turun dalam kehidupan kita, di rumah kita, di keluarga kita. Mari dengan lebih sungguh lagi kita angkat penyembahan ini. Engkaulah perisaiku dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya.
Mari kita angkat penyembahan ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari anak-anak Tuhan, kita angkat dengan lebih sungguh lagi. Kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Engkaulah, buka hatimu, perisaiku. Jangan berdiam diri. Angkat penyembahan ini. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Amin. Pulihkan jiwaku Tuhan, pulihkan jiwaku, bukan berdiri, amin Tuhan, di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, amin ya Tuhan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita angkat hati kita angkat doa-doa kita. Mari bermazmur bagi namanya. Jangan berdiam diri. Oh, Rabba, kami angkat penyembahan kami Tuhan. Engkaulah pusat pujian penyembahan kami. Engkaulah pokok pujian kami, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami dibedakan dengan orang lain, selain kami memuji, menyembah Tuhan? Mari hamba-hamba Tuhan kita angkat mesbah doa kita. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya dalam kehidupan kita. Tuhan, kami yang mengikuti Evanjum yang ada di rumah, baik kami dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah Jum, siapapun kita yang mengikuti ibadah Jum, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kita yang lemah diberikan kekuatan, oh yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat kelemahan-kelemahan kita. Dengan apa kita dibedakan dengan orang lain? Selain kita mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, sebab kita adalah biji mata Tuhan. Oh, Rabba. Biarlah tempat-tempat pengirikan akan dipenuhi dengan gandum, tempat-tempat pemerasan akan dipenuhi dengan anggur yang datang daripada Tuhan Yesus. Turun memenuhi atas setiap rumah tangga kami, turun memenuhi atas setiap pelayanan kami, turun memenuhi atas setiap pekerjaan dan usaha kami, turun memenuhi atas setiap segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Oh Rabba, inilah anak-anak-Mu Tuhan yang datang memuji menyembah Tuhan. Dengarlah seruan doa kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan duduk
duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan bahan sharing-Mu. Ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Oh, Bapak Sinulinga ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu nih. Berkati kami Tuhan yang mendengarkan. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sebab firman-Mu yang menuntun dalam setiap kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dengan penuh keberhasilan, dengan penuh keberuntungan di dalam setiap Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat atas kita semuanya pada hari ini dapat mendengarkan dan juga memuji Tuhan. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan ini yang baik yang Kau berikan bagi kami. Kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan yang bertemakan tentang persembahan dan integritas. Mari yang kudus Engkaulah pengajar dan guru kami yang agung. Ajari kami semuanya pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat lagi mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur berterima kasih. Amin. Ya saudaraku, dalam nama Tuhan yang kudus, saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang bertemakan tentang persembahan dan integritas. Sebelum saya memberikan ataupun membagikan firman Tuhan yang sedikit ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sentosa Sinulinga. Saya beribadah di GBI Bina Baris yang ada di Jalan Swadaya, Kampung Alang. Hari ini firman yang saya coba untuk bagikan untuk kita semua adalah bertemakan tentang persembahan dan integritas. Jadi saudaraku dalam nama Tuhan, saya akan coba pilih ini antara integritas ataupun dan juga persembahan. Saya akan berikan pemahaman atau pengertian sedikit saja, yaitu di mana integritas adalah bertindak secara konsisten antara perkataan dan juga tingkah laku. Tuhan sangat menginginkan orang-orang yang berintegritas, saudaraku dalam nama Tuhan, yaitu di mana perkataan dan juga perbuatannya yaitu sama, tidak berbeda. Apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan itu sama, sinkron, tidak berbeda. Tuhan menginginkan hal ataupun orang-orang yang demikian, saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Saya akan coba kupas satu atau dua firman, yaitu yang bertemakan tentang integritas. Ada tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 5b, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi Ia mengasihi daripada orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah kaki tangan Tuhan ya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di mana di sini integritas yang saya coba tunjukkan adalah yaitu orang-orang yang rendah hati, ataupun juga orang-orang yang mau tunduk kepada tangan Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan yang kudus, mari hari-hari sekarang ini, mari kita mau coba terus lagi untuk berendah hati. Saudaraku dalam nama Yesus, buang segala kesombongan, buang segala keakuan, buang segala keangkuhan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau coba lagi untuk merendahkan hati di bawah kaki tangan Tuhan. Dan satu firman Tuhan lagi saya buka di dalam Filipi 2 ayat 14, firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut ataupun tidak berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, dan seterusnya, sehingga kamu dapat bercahaya di antara mereka seperti
bintang-bintang dunia. Jadi saudaraku dalam nama Tuhan yang kudus, di sini dikatakan janganlah kita melakukan segala sesuatu itu secara berbantah-bantah ataupun bersungut-sungut. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang berbantah-bantah, kepada orang-orang yang bersungut-sungut. Tetapi Dia sangat begitu suka kepada orang yang mulutnya mengatakan ya, dan juga actionnya ataupun tindakan berkata ya juga, saudaraku dalam nama Tuhan yang kudus. Dan saya akan coba berikan pemahaman lagi tentang persembahan. Persembahan itu saya artikan adalah pengabdian ataupun pembaktian, saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Dia mau mengabdi atau membaktikan diri, saudaraku dalam nama Tuhan yang kudus yang hidup. Yaitu saya coba kupas di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan daripada Allah, aku menasihati daripada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan juga yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati, saudaraku dalam nama Tuhan. Di dalam Roma yang ke-12 ayat 1 ini, firman-Nya menegaskan kepada kita agar kita memberikan persembahan, yaitu tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup, dan juga sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Saya mengambilkan contoh saudaraku dalam nama Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, di mana Dia betul-betul mau mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan jiwanya, mempersembahkan raganya untuk kita, untuk saya dan saudara. Dia mau memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya, darahnya untuk kita, supaya kita yang tadinya binasa tidak binasa, saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan Dia adalah Allah sendiri. Firman Tuhan mengatakan walaupun Dia adalah setara dengan Allah, Dia tidak mempertahankan kesetaraan itu. Dia mau merendahkan diri jadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk kita, saudaraku dalam nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Dia tidak bercela, Dia tidak berdosa, Dia tidak memiliki kesalahan, tetapi kesemuanya itu Dia terima karena kita, saudaraku dalam nama Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu, saudaraku dalam nama Yesus Kristus, saya coba kembali bukakan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat kedua. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi sama dengan dunia ini, saudaraku dalam nama Tuhan. Tetapi berubahlah dengan pembaruan akal budi kita, supaya kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Allah, saudaraku dalam nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil selama kita mau, saudaraku. Memang tidaklah gampang, memang tidaklah mudah, saudaraku dalam nama Yesus, karena kita masih manusia. Tapi jika kita mau, selagi ada kemauan, selagi ada tekad, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita, saudaraku dalam nama Yesus. Bagaimanapun keadaan kita saat sekarang ini, dimanapun kita berada saat sekarang ini, apapun yang kita alami saat sekarang ini, mari saudaraku dalam nama Yesus Kristus berkenanan dengan kebangkitan Tuhan. Mari saudaraku dalam nama Tuhan yang kudus, bangkitlah dan jadilah terang, saudaraku dalam nama Tuhan. Karena melalui kebangkitannya, harapan kita pasti. Melalui kebangkitannya, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diberkati, melampaui daripada apa yang kita dapat pikirkan. Oleh sebab itu, saudaraku dalam nama Yesus Kristus, milikilah integritas yang benar, seperti yang Tuhan Yesus telah buktikan, saudaraku dalam nama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita percaya. Selama kita mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus, pasti bisa, saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Demikian, saudaraku, firman Tuhan yang sedikit ini yang boleh saya bagikan bagi kita. Mari, saudaraku, bangun dan bangkitlah. Jangan mau terpuruk dikarenakan situasi sekarang ini, dikarenakan COVID, dikarenakan ekonomi, dikarenakan kesehatan, dikarenakan keadaan. Tapi percaya pandang kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah, segala sesuatunya itu Dia akan nyatakan tepat dan indah pada waktunya untuk hormat kemuliaan daripada nama Tuhan.
Demikian saudaraku dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang hari ini yang boleh kami dapat dengarkan, Tuhan yang kudus. Kami mau memiliki yaitu integritas dan memberikan persembahan yang benar, yang kudus, dan yang berkenan dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan yang kudus, biarlah kami yang lemah dikuatkan, biarlah kami yang sakit dibangkitkan, biarlah iman kami yang mulai down dibawakan lagi oleh Engkau Tuhan, di dalam karya kebangkitan-Mu Tuhan yang kudus, dan juga karya akan kenaikan-Mu ke surga. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Syukur bagi-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan tetap selalu bersyukur. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, kita tadi telah mendengarkan bahan sharing yang disampaikan oleh hambanya Bapak Sentosa Sinulinga, agar kita lebih lagi berintegritas ya dalam mengasihi Tuhan, dalam menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah masuk di ibadah Epajum pada malam hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Baik, kita masuk pada seksi kesaksian. Mungkin bagi Bapak Ibu di sepanjang minggu ini mengalami lawatan, mengalami zaman Tuhan, mengalami mujizat dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya maupun di dalam keluarganya. Bagi Bapak Ibu yang memberi kesaksian, boleh menyampaikan di ibadah Epajum ini supaya kita sama-sama dikuatkan, sama-sama memperoleh pengharapan yang datang daripada Tuhan. Bu, kesaksian Bu. Baik, terima kasih kita sudah berkumpul di FA ini. Biarlah mulai dari yang kecil, nanti Tuhan tambahkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Amin. Amin. Iya, senang juga lihat Pak Surya, warna merahnya cerah, wajahnya berseri-seri. Tanda hatinya gembira. Ini Bu Jenny. Hatinya gembira, Pak. Hatilah gembira adalah obat, Pak. Baik. Amin. Ya, bulan April di bulan April kita masuk di dalam bulan penyembahan dan integritas. Integritas adalah bulan di mana Tuhan mau setiap kita tampil apa adanya. Setiap kita jujur, tidak memakai topeng. Apa yang kita lakukan sama apa yang kita perbuat itu adalah sama. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah diajarkannya kepada kita semua. Kita melakukan segala sesuatu yang terbaik. Baik dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Baik itu dipahamin atau tidak dipahamin semua orang, kita tetap harus jujur pada diri sendiri, takut akan Tuhan. Dan masuk ke bulan April adalah masuk bulan penyembahan. Di dalam kondisi sekarang ini, di bulan April adalah kita juga tahu pada kondisi sehari-hari terakhir ini adalah masa COVID, dan tidak sedikit waktu orang bisa melayani secara onsite. Banyak melakukan pelayanan secara Zoom. Nah, kita tetap mengucap syukur dalam keterbatasan saat ini, Tuhan tetap izinkan kita bisa melayani orang. Nah, Tuhan bilang,
di bulan April, bukan suatu kebetulan, dimasuk bulan penyembahan. Persembahan, bulan persembahan. Apa yang kau persembahkan di bulan April? Nah, saya mengucap syukur di bulan April memang ada beberapa teman yang saya ada beberapa teman, bahkan anak-anak sendiri yang mengalami penyakit COVID. Mereka mengalami COVID bahkan sampai keluarganya. Baik ada yang papanya sudah meninggal, si Emma punya kakek, nenek, mama, adiknya, 2 adiknya sampai batuk-batuk dan semuanya sudah hilang penciumannya. Jadi memang sudah positif COVID-19. Demikian juga dengan Bayu, istrinya, papanya, dan mertuanya, perempuan, semua juga kena COVID. Nah, di dalam kondisi seperti itu, saya mengucap syukur kita masih diizinkan Tuhan untuk boleh melayani yang sakit. Melalui doa, melalui obat-obatan yang ramu yang kita masak untuk mereka, puji Tuhan dari keluarga Nebayor ini, mereka disembuhkan dan mereka begitu sukacita karena pada saat orang-orang mengucilkan mereka, bahkan mengusir mereka untuk tidak boleh dekat-dekat karena takut dengan COVID-19. Satu kampung bahkan sudah mengucilkan mereka. Tapi dia bilang, Ibu, saya nggak menyangka pada saat kami terpojok, merasa beban itu berat, Ibu datang, Ibu memberikan bantuan, Ibu memberikan obat-obatan. Terima kasih, Bu, kami sudah sembuh. Kejadian itu boleh terjadi di April. Maka tadi pagi waktu Jum Fajar saya berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Dalam keterbatasan Tuhan ajak setiap kita untuk bawa masuk dalam 1 bulan ke bulan yang lain. Tuhan bawa kita untuk memberikan apa integritas kita, apa persembahan kita bagi Dia. Dan benar-benar kuasa kebangkitan, kuasa pasca itu bekerja. Bukan cuma untuk diri kita. Karena di dalam diri kita, Dia membangkitkan roh kita, membangkitkan semangat kita. Saat kita melayani orang, orang itu sembuh, kita juga bersukacita. Mereka juga mengenal, saya juga ajak mereka berdoa di dalam nama Isa Al-Masih. Saya percaya melalui kebaikan yang Tuhan berikan, kesempatan hidup, kesembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, keluarga besar mereka, mereka tahu ada Tuhan Yesus, ada Isa Al-Masih yang memang selama ini agak asing bagi mereka, tapi itu yang menyembuhkan, itu yang memulihkan mereka, itu yang mengirimkan tangannya menolong mereka. Itu yang mau saya sampaikan. Kita walaupun di dalam keterbatasan kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa melayani secara langsung, tapi kita tetap komit dengan Tuhan. Sejauh manapun kita melangkah, kalau kita mendengar ada yang tidak baik, ada yang butuh dukungan doa, kita tetap lakukan dengan doa. Karena Tuhan geraknya Tuhan tidak terbatasin oleh jarak, tidak terbatasin oleh waktu. Tuhan hanya mau melihat hati kita. Tuhan hanya mau melihat apa yang ada pada kita yang bisa kita berikan bagi orang yang dalam kesusahan di sekeliling kita. Cuman itu kesaksian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini saya juga kita bersama-sama di FA. Walaupun tadi saya melihat Pak Surya, Pak Palar, tadi ada Rina, juga ada siapa tadi? Pak Palar saya lupa. Ibu Rohani, Bu. Ibu Rohani, iya betul. Iya, ya. Iya, ini ada Ibu Yecien. Nah, saya percaya biarlah kita berlima saat ini dengan hostnya. Nanti Tuhan akan tambahkan jiwa lebih banyak lagi. Kita akan bersemangat, api dari FA, GBI yang lain akan terus menyala. Terima kasih, Tuhan berkatin. Ya,
Terima kasih buat Bu Jenny yang telah memberikan kesaksiannya. Walaupun di masa-masa COVID begini masih tetap melayani ya Bu. Bagi kaum suku Kedar tadi ya, mendoakan melalui bahwa Isa Al-Masih Tuhan kita Yesus sanggup untuk menyembuhkan bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Bu buat kesaksiannya yang telah membangun bagi kami yang mendengarkan, memperoleh pengharapan di masa-masa COVID, masa-masa sulit begini, supaya ini waktunya, kesempatan kita. Walaupun kita belum bisa onsite di gereja kita GB Yanglim, tetapi kita pada hari ini diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh masuk di ibadah EPA Zoom. Karena hari-hari ini kita harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bu Jenny Lok buat kesaksiannya. Mungkin ada yang lain sebelum kita masuk dalam pengumuman. Mungkin Ibu Yechen ada mau menyampaikan, Bu? Ibu Yechen ya, tapi nggak nampak gambar Ibu. Belum ya? ada, Pak. Belum ada ya, Bu ya? Belum. Mungkin Pak Surya mau menyampaikan, Pak. Pak Palat sama Bu Jenny, ini saya lagi di rumah sakit. Oh, Lagi di Siloam. Jadi ini mama pula yang lagi sakit. Ini saya bentar ya. Mama lagi di bed. Katanya perutnya sakit, cuma belum tahu sakitnya apa. Gitu. Jadi mohon doanya dari Bu Jenny sama Pak Palat. Bu Jenny lah nanti yang doakan. Kalau doa syafaat, Bu. Iya. Itulah. Udah Ibu malam Usin, kedua. Bu. Pak. Mama nih kan? Mama kan Ibu Usin kan? Iya, Mama, Pak. Mama, Ibu Hussein. Iya, baru tahu nih. Iya. Tadi Ibu doakan doa ya, Bu. Ibu Usin. Lagi tidur Mamanya dia. Pak Surya. Tadi baru habis di infus obat. Oh. Sakit apa tadi, Pak? Perutnya sakit, tapi belum tahu analis diagnosanya apa. Oh iya, Masih oke. masih nunggu CT scan lagi. Di rumah sakit mana, Pak? Di Loam, Pak. Oh, rumah sakit Siloam ya. Iya. Di ruang mana, Pak? 5016, Pak. Cuma kayaknya nggak bisa masuk juga, Pak. Oh iya, oke. Oh, iya. Pak Biar Surya, Nggak- Pak Alek nggak- nanya. Pak Alek nanya, Pak Surya. Itu yang Pak Koi ya? Gimana? Pak Koi. Papanya Pak Koi ya? Iya, Pak. betul. Iya. Oh, Iya. iya. Papa sehat kan? Hah? Oh, meninggal ya? Udah meninggal. Bapak udah meninggal. Oh, Pak Alek pernah melayani ke sana, Bu. iya. Oh. Iya. Pak Alek pernah melayani sama dengan saya ke sana. Iya, tahu. Iya. Nah, Bapak inilah EPA 009 ketuanya. Oh, iya. Oh. Iyalah, baik. Penerus Iya. apa ya kan, Pak? Oke, kita berlanjut Pak Palar. Iya. Masuk Kalau sesi tidak ada apa? lagi, kalau tidak ada lagi kita masuk dalam sesi pengumuman ya. Iya. Terima kasih buat Bapak Ibu, buat Pak Surya, buat Ibu Jenny, buat Ibu Yechen dan Ibu Rohani tadi ya, sama Ibu Siahan, sama host kita yang luar biasa Pak Antoni yang mendukung pada acara ibadah Zoom EPA GB Yanglim. Dan juga kita puji syukur ya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan memberikan cuaca yang cerah, sinyal yang bagus, sehingga kita boleh dapat mengikuti ibadah Zoom. Pengumuman yang pertama, untuk Zoom kedua, di minggu depan tetap kita lakukan pada hari Sabtu ya.
pada pukul 19.30 pada hari Sabtu pada tanggal 8. Pada tanggal 8 bulan Mei 2021. Kedua, bagi Bapak Ibu khususnya yang ikut Zoom pada malam hari ini, apabila ada teman, kerabat, atau keluarga, atau di grup, boleh menyampaikan Zoom kita ini yang dikirimkan oleh Pak Antoni ya, dikirimkan aplikasi Zoom-nya tadi. Kebetulan tadi Bu Sian tadi saya kirim, dia masuk, tapi habis itu dia keluar. Tapi nggak apa-apa, karena kita sudah melayani Tuhan ya, supaya mereka boleh mengenal Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Karena kita mendapat mahkota kemenangan untuk membawa jiwa-jiwa. Yang ketiga, bagi pengurus-pengurus EPA, boleh disampaikan kepada anggota-anggota EPA-nya ya, baik melalui Japri, ke WA-nya masing-masing maupun ke grup, supaya boleh ikut. Karena kalau onsite mereka nggak bisa, kenapa di streaming Zoom kok nggak ikut? Karena kan boleh di rumah atau di tempat pekerjaan, boleh ikut. Karena supaya kita diberikan api ya, api yang datang daripada Tuhan, turun atas kehidupan kita, agar kita lebih mendapat perlindungan yang datang daripada Tuhan. Apalagi kita mendengar dari WA, mendengar dari berita-berita, terjadi COVID di India, COVID di mana-mana. Bagaimana kita supaya Tuhan memproteksi kita apabila kita mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti Maria ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus menjagai, terus melindungi kita. Terima kasih buat dua pengumuman tadi, supaya kita saling-saling mensupport ya, supaya ibadah EPA Zoom ini, walaupun kita 5 orang, tadi ada 2 orang sudah keluar, tapi kita jangan patah semangat, tetap kita semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti memberkati orang yang mengasihi Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, pengumuman saya berikan kepada Ibu Jenny untuk masuk ke doa syafaat. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan. Malam ini kami datang kepadamu. Kami mohon ampun atas segala sikap, tingkah laku, perbuatan kami yang mungkin melukakan hatimu. Ampunin setiap kami ya Aba, yang sudah kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami juga mau melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kami. Karena kami tidak mau dosa itu menghalangi berkat Tuhan turun atas setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau masih tetap memberikan nafas kehidupan-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami masih boleh ber-FA satu sama lain. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur. Dalam keadaan sekarang kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang sanggup menolong, menopang, bahkan menyembuhkan yang sakit. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi problem masalah kami di tempat ini Tuhan, di keluarga masing-masing, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti pegang, Tuhan pasti tuntun kami ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk Presiden Jokowi, Maruf Amin, Wakil Presiden, bahkan MPR, DPR, pemimpin dari semua Tuhan, aparatur negara, TNI, Polri Tuhan, semua Tuhan, aparat negara dari pusat sampai daerah, Tuhan yang menyertai. Tuhan mengurapin bangsa negara kami Tuhan, urapin pemimpin kami Tuhan, biarlah semuanya adalah pertolongan daripada-Mu. Hikmat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu. Dan hamba-hamba-Mu itu boleh melayani, bahkan setiap kami boleh melayani Engkau dengan roh yang takut akan Engkau. Tuhan terima kasih, berikan setiap kami integritas Tuhan, untuk membangkit, untuk membangun,
bahkan untuk memberikan kontribusi bagi negara ini, bagi kota, bagi gereja di mana kami berada, bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di hari-hari terakhir. Kami melihat begitu banyak kesulitan yang terjadi. Tuhan berikan kekuatan bagi hamba-hambamu, bagi anak-anakmu, Tuhan, agar setiap kami tidak hilang pengharapan. Kami terus tetap bergait kepada Tuhan. Dan kami tahu, kami tidak sanggup berdiri. Kami tidak sanggup berada. Tidak sanggup berjalan tanpa Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk penyakit COVID-19. Tuhan, kami mohon Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi negara kami Tuhan, bagi gereja di mana kami melayani, bagi umat-umatnya, bagi jemaatnya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, balut bangsa kami dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan, kami tahu darah-Mu cukup Tuhan untuk seisi dunia ini. Tuhan, jangan biarkan setiap orang menjadi tidak dekat lagi dengan Engkau karena mereka dibawa oleh si jahat ke padang gurun. Tuhan, kami mohon biarlah di padang gurun kami tetap mengandalkan Engkau. Karena kami tahu di padang gurun ada mujizat. Di padang gurun ada tempat tersembunyi. Di padang gurun ada Engkau Tuhan yang selalu menolong, menopang, memberikan mujizat, buka jalan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatin hamba-hamba-Mu, Menteri Kesehatan Tuhan, juga para puskesmas maupun dokter yang melayani, yang memberikan vaksin. Tuhan, hamba mendengar ada lagi vaksin dari Sinovac turun lagi ke Indonesia. Tuhan tolong, biarlah segala sesuatunya boleh didistribusi dengan sempurna Tuhan. Tuhan, setiap kecurangan-kecurangan, orang-orang yang berniat untuk mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak baik, di saat negara ini sedang tidak baik Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu. Kuasa kecurangan, kuasa yang mencoba mengambil keuntungan untuk diri pribadi. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah vaksin Sinovac menjadi batang air yang memberkati semua umatnya. Bagi semua rakyat daripada Indonesia Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat bagi semua rakyat Indonesia Tuhan, agar takut akan Engkau Tuhan. Mereka peduli pada kesehatan, mereka peduli pada jarak maupun masker maupun mencuci tangan Tuhan, pada 5M. Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah mereka juga membatasi diri untuk tidak pulang kampung sehingga tidak terjadi penularan-penularan. Kami berdoa ya Abah, sikira sikira untuk kota Jakarta, untuk kota Medan, untuk kota Batam Tuhan. Hamba mendengar Tuhan, bahkan di kota-kota yang lain itu menjadi merah karena virus daripada COVID-19 itu merajalela. Kami melihat begitu banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan kepadamu Tuhan karena penyakit satu sama lain. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan bantu kami ya Abah. Bantu kami Tuhan. Izinkan setiap kami boleh melewati masalah ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan beri kekuatan bagi setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun hamba-hamba-Mu berada Tuhan, sehingga tetap terus berpegang terus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk keadaan di mana Tuhan Engkau sedang memperkuat daripada deteksi daripada COVID-19 pada bandara-bandara Soekarno-Hatta, bandara Kuala Namu, bandara-bandara internasional Tuhan di Bali maupun bandara-bandara internasional lainnya ya Tuhan, di Batam Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau perketat, Kau kirimkan malaikat-Mu Tuhan untuk memproteksi bangsa kami sehingga virus COVID-19 mutasi yang kedua Tuhan tidak masuk ke negara kami.
Tuhan, biarlah orang-orang yang berjangkit daripada virus COVID-19 itu tidak diizinkan masuk ke dalam negara kami. Tuhan, cukup sudah Tuhan apa yang sudah dialami bangsa kami ya Allah. Kami mau Tuhan, kami dilepaskan dari segala sesuatunya. Kami mau ekonomi boleh berjalan kembali. Kami butuh berkat-Mu. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami juga butuh kesehatan yang daripadamu Tuhan. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan kembali seperti sebelum daripada COVID-19. Beras kasihan-Mu Tuhan bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bagi orang-orang yang kehilangan dari usahanya. Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan buka jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup menjawab setiap dosa, doa-doa dan pergumulan setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk Ibu Huisien ya Tuhan. Kalau hamba boleh melihat saat ini dia terbaring di rumah sakit Siloam. Tuhan jamah dia, Tuhan pegang tangan dia, Tuhan berikan kesembuhan. Tangan-Mu yang berpegang, yang berlubang aku Tuhan, Kau pegang perutnya Tuhan, Kau pegang pencernaannya Tuhan. Biar semuanya sembuh ya Abah. Hamba berdoa ya Tuhan. Sebab oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Huisien boleh disembuhkan Tuhan, boleh disembuhkan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Tuhan, sembuhkan dia ya Tuhan. Berkatin obat-obatan yang dia makan, berkatin makanan yang dia makan. Biarlah itu semua menjadi kesembuhan baginya Tuhan untuk memuliakan Engkau. Tuhan ampunin setiap dosa, pelanggarannya Tuhan. Yang dia lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang sudah melukakan hati-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Hamba sebagai sahabat, hamba berdiri di hadapan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas dan ya Allah. Terima kasih sikira papa sikira papa sikira sembuhkan dia Tuhan, sebab dengan kehidupannya dan kesembuhannya Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas Surya Lau Tuhan, anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pegang tangan anak ini Tuhan. Tuhan berkati apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, Tuhan buat itu berhasil dan beruntung. Balut dia, balut Huisien, balut keluarga besar mereka, suami, istri, anak-anak, cucu menantu Tuhan, dengan darah Yesus. Mereka aman dari perlindungan-Mu yang sempurna ya Allah. Terima kasih Yesus. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu baginya ya Tuhan. Kebutuhan untuk pengobatan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu rumah sakit Siloam milik Tuhan. Rumah sakit Siloam milik Tuhan. Tuhan pasti menolong hamba-Mu ini ya Allah. Terima kasih. Kami boleh melihat kuasa kebangkitan itu terjadi. Kuasa kesembuhan itu mengalir dalam kehidupan Huisien. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sikira papa para sikira papa sikira bara. Kami boleh melihat, kami boleh mendengar kesembuhan itu mulai terjadi. Mulai saat ini Roh Allah itu mengalir dalam kehidupannya, memberikan kesembuhan, merawatnya, memberikan pemulihan baginya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Saat ini juga kami mau berdoa untuk Pak Palar Tuhan. Untuk Ibu Helena, untuk putrinya. Tuhan berkatin keluarga ini. Tuhan tutup bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Engkau sungguh-sungguh mengasihi keluarga ini. Amin. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, di dalam melayani orang-orang Tuhan, balut keluarga ini dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dia dari penyakit sampar ya Tuhan. Jauhkan dia dari penyakit menular ya Allah. Berkat-berkat-Mu tercurah baginya ya Allah. Dia adalah tangan-Mu ya Allah. Hamba boleh melihat
Tangan-Mu yang ajaib memegang terus, membawa hamba-Mu berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Membawa Amin. hamba-Mu berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima Amin. kasih hamba melihat hamba-Mu ini melayani di dalam keluarga dari Mama Rudi, Tuhan. Hamba mengucap syukur, Tuhan, Engkau baik ya Abang. Engkau baik. Engkau memberikan Pak Palar menjadi kekuatan untuk menolong dari Papa Rudi, keluarga Rudi ya Abang. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus. Terima Ya. kasih. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Antoni, Tuhan. Tuhan, Engkau melihat Ibu Afam, istrinya, untuk anak-anaknya ya Tuhan. Engkau melihat dia dengan talenta-Mu yang luar biasa. Tuhan, pakai dia dengan seluruh kemampuannya Tuhan. Dia mensupport semua kegiatan Zoom Amin. meeting maupun daripada FA ini Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau Amin. memperlengkapi gereja kami dengan orang-orang dengan talenta khusus Tuhan, yang memang sangat dibutuhkan pada hari-hari terakhir. Terima Amin. kasih Tuhan. Berkatin hamba-Mu ini Tuhan. Berkatin juga pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan. Balut keluarga besar ini dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dia dari sejahat. Jauhkan dari penyakit sampar Tuhan. Dia dari keluarga ini kami boleh melihat hati yang mulia Tuhan. Hati-Mu mengalir dalam kehidupan. Urapan-Mu mengalir dalam keluarga ini ya Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba juga datang ke hadapan-Mu Tuhan. Hamba membawa Ibu Yechen Tuhan. Sahabat kami Tuhan. Yang sudah lama kami tidak pernah berjumpa. Tapi kami mengucap syukur Tuhan. Hanya mendengar suaranya kami tahu Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Bahwa dia terus untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan. Hamba boleh melihat. Dia sungguh-sungguh di dalam pelayanannya Tuhan. Di dalam keterbatasan dia tetap bisa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk FA kami malam hari ini. Kami juga berdoa. Sikira para untuk rohani. Untuk Ibu Rina Tuhan. Juga hamba berdoa untuk hamba-Mu sendiri. Juga untuk teman-teman lainnya. Ibu Afan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Jenny. Kami berdoa untuk Pak Adrian Eko. Kami mau berdoa untuk Pak Tony Tuhan. Untuk Ibu Mary. Untuk semua teman-teman kami Tuhan. Yang melayani di GBI yang lain. Untuk Bapak Sikit, Pak Torang Tuhan. Ibu Wina. Tuhan, hamba bawa hamba-hamba-Mu ini ke hadapan-Mu ya Allah. Tuhan berikan kekuatan. Jangan lepas dari tangan kami Tuhan. Kalau kami tidak mau melangkah, Kau seret kami untuk tetap melangkah bersama dengan Engkau. Untuk selalu dekat dengan Engkau. Karena kami tahu, di luar Engkau kami benar-benar tidak bisa hidup. Di luar Engkau kami benar-benar tidak bisa berdiri ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari jerat penangkap burung. Jauhkan kami dari panah beracun yang ditembakkan si jahat. Jauhkan kami dari penyakit menular maupun penyakit sampar yang terbang di waktu siang maupun di waktu malam. Kami aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Kaki kami akan menginjak ular naga, ular tadung maupun singa Tuhan. Kami tidak takut karena sengatnya tidak akan menyentuh kami. Karena ada Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kalau juga untuk saat ini Tuhan, kami sedang menanti-nantikan kuasa pencurahan Roh Kudus. Biar pencurahan Roh Kudus itu boleh terjadi Tuhan. Boleh menyembuhkan, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Biarlah penyurahan Pentakosta ketiga boleh terjadi Tuhan atas bangsa ini. Kami mau berdoa Tuhan khusus untuk India Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong angkat COVID-19 dari negara itu ya Allah. Angkat COVID-19 dari negara itu ya Tuhan. Engkau sedang menyatakan diri-Mu besar di sana ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk
pemimpin ibadah kami, Bapak Niko, Bapak Bambang Jonan, untuk Pak Edi, Tuhan, untuk Pak Adrian Eko, semua Tuhan, hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih untuk misi-misi visi yang sudah Kau berikan melalui mereka. Biar dengan visi misi yang daripada mereka boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh berjalan selalu dalam tuntunan. Terima kasih ya Abang. Doa hamba yang terakhir adalah kami mau nyatakan shalom bagi Yerusalem. Baik, sama-sama kita buka speaker kita. Sama-sama kita nyatakan shalom bagi Yerusalem. Sama-sama kita doa shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembokmu, diberkatilah puri-purimu, diberkatilah keluarga yang memberkati Yerusalem. Biarlah berkat dari Yerusalem mengalir ke Indonesia, mengalir kepada di tempat ibadah kami, mengalir dalam keluarga demi keluarga kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa-doa kami, kami panjatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba meteraikan doa kami ini, kami percaya setiap doa-doa kami ini akan dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita pandanglah Tuhan Yesus. Pulanglah, bawa anugerah daripada Allah yang berlimpah-limpah dan cinta kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan manis dan Roh Kudus-Nya. Itulah yang menyertai kita mulai pada malam hari ini, esok, sampai Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan permainan indah. Mari kita yang percaya, sama kita katakan, amin. Saya serahkan kepada host kita, Pak Antoni. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ini perdana ya, untuk yang kedua kalinya untuk di tahun ini. Ya, sebelumnya saya berterima kasih. Sebetulnya ini udah terlambat, harusnya di bulan Januari kita mulai karena kesibukan saya sampai bulan Mei ya gitu. Jadi di kantor kebetulan udah banyak yang mesti di prepare untuk kerjaan, jadi agak terbengkalai sih sebetulnya sih ya. Mudah-mudahan FA yang 5 ini semakin seminggu berikutnya bisa lebih ramai lagi gitu. Oke, kita mempersingkat waktu saja, ibadah telah selesai. Sebelum kita tinggalkan ibadah ini, kita foto bersama dulu. Oke, kita mulai ya. Nah, Ibu Yecen tadi. Oke, kita mulai aja. 3, tangan jempolnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di FAGB yang LIM. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.